You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari tunduk kepala kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini, karena sungguh Tuhan atas karunia-Mu, apa yang sudah dipersiapkan sekian lama, menjadi cara Tuhan yang indah untuk memberkati kami melalui BSC tahun ini. Tuhan, kami sungguh menyerahkan waktu ke depan ketika kami sama-sama akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat sore teman-teman sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan boleh melayani di BSC tahun ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Sudah kenal sih belum tentu disayang. Saya Alex Nanlohi, dan mungkin beberapa teman ada yang sudah pernah ketemu, sudah pernah kontak, dan bersyukur boleh bertemu dengan teman-teman kembali. Untuk yang sudah pernah ketemu, dan salam kenal buat yang baru ketemu ya. Saya akan ikut BSC ini juga sampai hari terakhir. Jadi saya berharap boleh kenal kalian juga, bisa ngobrol, bisa share, dan juga bisa bertukar cerita begitu ya. Sedikit latar belakang, saya dulunya lahir besar di Makassar. Ada yang dari Makassar di sini? Wis, ada ya. SMA mana? Anak Katolik Cendrawasih. Oke. Saya selesai, lalu kemudian saya kuliah ke Jakarta. Ada anak Jakarta di sini? Anak Jakarta ya. Bekasi luar pulau. Luar angkasa katanya. Enggak lah, luar planet. Saya kuliah di Jakarta. Saya kuliah jurusan Ilmu Sosial, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya kuliah di Universitas Indonesia. Saya masuk beberapa puluh tahun yang lalu. Udah malu sebutin angkatan gitu ya. Lalu kemudian saya bersyukur saya kenal Tuhan di SMA. Di SMA saya ada pelayanan siswa perkantas. Lalu kemudian saya bertumbuh di sana, dan kemudian saya kuliah. Tuhan memberi kesempatan ada di salah satu kampus yang punya persekutuan yang paling tua di Indonesia. Dan bersyukur boleh dibina juga dalam persekutuan mahasiswa di kampus. Lalu saya jadi ketua persekutuan, dan kemudian saya lulus. Saya sempat mengajar sebentar di UI beberapa bulan sebelum akhirnya saya kerja di salah satu bank swasta. Tapi memang bukan di situ panggilan Tuhan bagi saya. Setelah 6 bulan bekerja di bank, Tuhan panggil saya untuk melayani penuh waktu. Saya sudah terlibat dalam pelayanan ini sekitar 21 tahun. Jadi tahun saya kuliah, kalian sebagian besar mungkin ada yang baru lahir atau belum lahir begitu ya. Jadi nggak usah ditebak-tebak umurnya ya. Jadi kemudian saya studi teologi ya, karena saya sudah pindah jurusan. Saya ambil studi teologi, saya ambil jurusan misiologi. Saya studi selama kurang lebih 1,5 tahun. Saya studi di Inggris untuk misiologi, dan kemudian kembali pelayanan di perkantas. Saya adalah pelayanan siswa sebenarnya ya. Jadi status resminya staf siswa.
tapi juga karena banyak bertumbuh di kampus, saya juga sering melayani kampus-kampus. Tahun ini dapat beberapa kesempatan di dalam penyambutan mahasiswa baru juga di berbagai kampus. Minggu lalu saya dari STAN. Banyak yang kecewa kali ya mau masuk sana. Ternyata cuma 400-an mereka tahun lalu ya. Minggu lalu. Minggu lalu ketemu dengan teman-teman STAN. Bulan Agustus yang lalu ketemu dengan teman-teman dari teknik UGM. Lalu juga ya beberapa kampus yang bersyukur ya di Untirta Banten juga penyambutan mahasiswa baru. Dan saya bersyukur melihat ya, kalian ini orang-orang terpilih. Sadarkah itu? Mungkin ini bukan pilihan pertamamu. Ya, mungkin ini bukan pilihan pertamamu, tapi nggak mungkin nggak milih kan? Nggak mungkin nggak milih terus ada di sini gitu ya. Ngapain kamu? Di Indonesia dari 250-an juta penduduk, yang bisa kuliah itu cuman kurang dari 8, ya kira-kira 8 juta orang yang bisa berkuliah. Jadi itu 0,0 berapa itu? Kalian hitung sendiri. Jadi kalian ini orang-orang yang terpilih. Bisa kuliah di bangsa ini, itu terpilih. Bisa kuliah di universitas negeri, terpilih juga. Karena tidak semua bisa masuk universitas negeri. Dari yang kuliah di negeri maupun swasta, kalian anak Tuhan, orang Kristen, lebih sedikit lagi, betul? Dari yang Kristen kuliah, yang ikut BSC, lebih sedikit lagi. Ya, tepuk tangan buat kita dulu ya. Kalian ini orang-orang terpilih. Saya bersyukur ketemu dengan banyak orang terpilih hari ini dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Mungkin Tuhan bawa kamu jauh-jauh ke Bali supaya kamu lebih kenal Tuhan lagi di tempat ini. Amin. Ini Pulau Dewata, tapi there is only one God. Tidak ada banyak Allah. Yang ada cuma satu Allah. Ada yang bilang, kan kak, semua agama sama. Ada satu anak datang sama saya, iya kan kak, semua agama sama. Kata siapa? Saya pernah dengar begitu. Oh begitu ya? Kalau gitu kau bilang sama temanmu yang muslim, yuk jadi Kristen. Mau gak dia? Enggak mau. Kenapa? Kan semua agama sama. Ayo Kristen aja. Kalau semua sama, kenapa gak jadi saya aja? Waktu orang tidak mau, kamu akan sadar, tidak semua agama sama. Itu pemikiran yang bodoh. Waktu bilang semua agama sama, hanya karena kita menyembah Tuhan, bukan berarti semua agama sama. Tidak sama. Bedanya apa? Nah ini mesti tahu bedanya. Kalau cuma tahu persamaannya, kalau seorang hamba Tuhan bilang begini, kalau kamu cuma lihat persamaan, bisa jadi kamu kurang bijaksana. Mungkin itu yang terjadi sama Opung Darwin ya. Dia lihat monyet, sama. Makin sama. Jadi kalau cuma lihat persamaan, jarinya 5 juga. Ya, matanya juga sama. Kakinya ada, tangannya ada. Opung, langsung dia panggil gitu ya. Mungkin gitu ya. Makanya hamba Tuhan itu mengatakan, orang yang bijaksana bukan hanya orang yang bisa lihat persamaan, tapi yang bijaksana yaitu orang yang tahu perbedaan dan bisa menjelaskan perbedaan itu. Saya ulangi, karena itu tesis saya sore hari ini. I want you to know what is Christianity, apa itu kekristenan. Tapi bukan hanya tahu, kamu harus bisa menjelaskan apa yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Jadi hari ini kita akan belajar. Mungkin kamu pikir, what is the gospel? Ya ampun, temanya kok kayak tema sekolah minggu. Apa itu Injil? Kalau ditanya apa itu Injil, tuh kamu jawab, Injil itu adalah kitab. Nah, bukan demikian ya. Saya akan coba mengajak teman-teman berpikir sebentar tentang what is the gospel. Dan kita akan coba melihat, ini bukan hal yang baru, tapi saya jujur harus katakan begini. Tidak banyak orang Kristen sungguh-sungguh mengerti apa itu Injil. Dan yang kedua, tidak banyak orang Kristen bisa menjelaskan apa Injil yang dia percaya. Karena itu tujuan kerinduan saya dalam sesi ini, kalian bukan cuma tahu apa itu, tapi selama camp ini, karena kita memilih tema yang menarik, Gospel Centered Life,
teman-teman harus belajar terus mengimani, menghayati, dan akhirnya saya harap kita bisa menjelaskannya juga. Dan itu hanya mungkin kalau kamu juga terlebih dahulu menghidupinya. Oke? Ada banyak buku di luar sana yang bisa menolong. Ada satu buku baru terbit minggu lalu, tapi saya sangat rekomendasi buku ini. Dan ini sudah diterjemahkan oleh teman-teman literatur Jawa Timur. Judulnya Gospel in Life. Saya tidak promosi apa-apa karena ini buku saya nggak mau kasih sama kamu ya. Jadi saya tidak akan jualan di sini. Saya cuma ingin memperkenalkan. Kalau kamu mau tahu lebih dalam, ini salah satu buku yang menarik. Ini bahan PA sebenarnya, tapi lumayan tebal karena juga banyak bahan bacaannya. Ini titlenya Gospel in Life. Beberapa materi saya ambil dari buku ini yang kami pakai di dalam beberapa pembinaan staff. Ya, jadi ini salah satu buku yang baik dan penting untuk, ini sudah dalam bahasa Indonesia ya, karena baru diterbitkan minggu lalu. Ini harganya katanya 50.000, harga Pulau Jawa. Sedikit nyebrang tambah 10.000 kali sampai sini ya. Nggak tahu ongkosnya, pokoknya karena kalian dekat sama Surabaya, saya pikir ini bisa didapat dengan harga 50 nanti ya. Jadi sangat berharap apa yang kita pelajari di sini kalian teruskan, kalian hidupi, kalian pahami, kalian bisa menjelaskannya. Kenapa? Karena saya pikir kekristenan adalah sebuah keyakinan yang sangat berbeda dengan apa yang sedang dunia sampaikan. Biasanya kalau naik pesawat, mungkin ada yang pernah naik pesawat ya, naik pesawat terbang ya, bukan pesawat telepon ya. Jadi jangan kau naikin pesawat telepon. Kalau kalian naik pesawat, mau berapa puluh kali pun kalian sudah naik pesawat, mau berapa ratus kali pun kalian naik pesawat, mau ribuan kali sekalipun, biasanya tetap ada petunjuk cara menggunakan sabuk pengaman, lalu itu apa ya, pelampung gitu ya. Saya tadi pagi karena penerbangan jam 6 pagi, saya harus berangkat dari rumah jam 4, ya udah saya tidur aja. Jadi dia di situ peragaan, saya tidur begitu ya. Itu bagi saya menariknya begini. Mau kita sudah berapa puluh kali naik pesawat, ribuan kali naik pesawat, kita nggak bisa bilang, tolong ya, pramugari saya sudah bosan dia itu. Jangan tadi. Kenapa terus diberi pengarahan? Saya pikir dalam hidup ada hal-hal yang mungkin sangat basic. Bahkan kamu rasa saya sudah tahu. Bukan lagi di luar kepala, ini sudah di dalam kepala. Kalau di luar masih bisa hilang-hilang ya. Saya udah tahu banget bang, di dalam kepala. Tetapi perlu diulang untuk memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya betulkah yang kita pahami. Jadi ternyata saya waktu merenungkan itu iya juga ya. Nah ada satu pesawat pernah saya naiki, bagus juga cara menyampaikannya. Mohon perhatian saudara, kami akan menunjukkan cara penggunaan sabuk pengaman, masker oksigen dan juga baju pelampung. Terus dia tambahkan di belakang. Dan mungkin ini berbeda dengan pesawat lainnya. Wih, semua langsung perhatiin apa sih bedanya gitu ya. Tapi itu ternyata cara dia untuk menyampaikan. Nah, saya nggak usah bilang hari ini, ya, ini mungkin berbeda dengan hal yang lain. Ini satu bagian yang teman-teman dan saya pun bersyukur dapat tema ini, saya belajar lagi. Tuhan mempersiapkan saya juga untuk memahami tema yang penting ini. Hal yang unik, satu kali naik pesawat ada anak waktu di dalam penerbangan, terus dia bilang sama mamanya, ya ini anak kecil, balita ya. Saya harap kalian nggak begitu ya. Mama, kapan kita pakai pelampungnya? Aduh itu geli banget itu. Tapi itulah ya, anak kecil dengan spontan aja ngomong, Mama, kapan kita pakai pelampungnya? Sementara beberapa penumpang sudah berdoa. Jadi jangan macam-macam ya. Oke, teman-teman sekalian, kita akan mulai dengan bicara what is the gospel. Kalau ditanya apa itu Injil, apa itu gospel, kalian jawabnya apa? Kalau orang nanya, apa sih Injil itu? Kalian Kristen, katanya ada Injil. Apa sih Injil itu? Kabar baik. Nah contohnya misalnya, kalau saya sedang memberitakan kabar baik, ya saya memberitakan Injil. Saya bilang ini, ada kabar baik loh. Ada kabar ini luar biasa baik sekali kabarnya. Kabarnya baik sekali loh, luar biasa kabarnya. Tahu nggak? Kabar baik banget, kabarnya indah banget. Orang goblok juga akan nanya apa? Apa isi
kabarnya. Jadi jangan cuma bilang Injil itu kabar baik, tapi isinya apa? Coba saya bawa kabar baik, kalian bisa tentukan ini kabar baik atau tidak. Semua mahasiswa di Bali, kok di Bali ya? Semua mahasiswa lah ya, ini semua mahasiswa dibebaskan uang kuliah semester depan. Kabar baik bukan? Yeay, tapi itu di Jakarta. Kabar baik buat kalian? Enggak. Kenapa? Karena itu hanya buat Jakarta. Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan, dunia pun sedang menawarkan kabar baik, tapi kabar baiknya dunia itu selalu sifatnya lokal. Iya kan? Lokal banget kabar baiknya. Misalnya nih, kalau Natalan pergi ke mall, banyak kabar baik nggak? 50% off. Kabar baik? Kalau punya duit, mungkin kamu sepanjang tahun tunggu kamu ini ya buka diskon misalnya ya. Tunggu diskon, begitu ada 50% off, itu kabar baik. Tapi kalau nggak punya duit, lu mau on kek, lu mau off kek, nggak peduli. Jadi akhirnya saya jadi berpikir gini, teman-teman, ada nggak sih kabar yang sungguh-sungguh baik untuk semua orang? What is the gospel? Kita akan bicara kabar baik, tapi saya mau tidak membatasinya. Ini bukan kabar baik untuk kelompok tertentu. Ini kabar baik untuk semua orang. Dan waktu Alkitab berbicara kabar baik, Alkitab berbicara kabar baik yang tidak lokal, tidak untuk kalangan tertentu, tetapi untuk semua orang. Nah makanya, waktu coba teman-teman memperhatikan, ketika Alkitab berbicara kabar baik, salah satunya waktu Yesus lahir. Malaikat menampakkan diri lalu berkata begini, inilah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Tuhan Yesus itu kan gak pernah datang ke dalam dunia hanya buat orang Kristen kan? Ada gak Yesus datang, ada tulisan Yesus turun dari surga gitu ya, terus ada tulisan di palungan, maaf untuk kalangan sendiri. Itu kita yang bikin. Jadi kadang-kadang kita membatasi Yesus itu hanya bagi kalangan kita. Kalau betul tidak semua agama sama, berarti ada satu yang benar. Setuju? Nah kalau ada satu yang benar, maka yang mana yang benar? Saya ingin kasih hints lagi. Saya bicara tentang satu agama, satu ajaran yang memberikan berita sukacita bagi seluruh bangsa, bukan hanya untuk kalangan tertentu. Dan dalam studi saya, dalam perenungan pribadi saya belajar juga beberapa hal dan banyak hal lainnya. Saya menyadari, memang cuma Kristen yang punya gospel. Cuma Kristen yang punya berita sukacita untuk seluruh bangsa. Teman-teman, coba kita maju sedikit lagi ya. Waktu bicara Injil ini untuk seluruh bangsa, saya ingin mengajak kita melihat begini. Mungkin untuk mengerti berita sukacita bagi seluruh bangsa, teman-teman dan saya harus tahu dulu apa berita duka cita terbesar untuk seluruh bangsa. Mungkin itu bisa menolong kita memahami ya. Jadi kenapa kalau berita ini datang, itu jadi berita sukacita terbesar? Pertanyaannya, apa berita duka cita terbesar untuk seluruh bangsa? Alkitab kasih jawabannya. Kita buka ya, Roma 3:23. Jadi berita duka cita terbesar yang ada di bawah kolom langit ini adalah Roma 3 ayat 23. Tolong semua yang bisa baca ya. Kalau bisa baca balik SD. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Kalau kalian lihat logika Paulus menulis kitab Roma, Paulus menulisnya di dalam pemahaman bagi orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi adalah bangsa-bangsa non-Yahudi ini, mereka tidak punya hukum Allah. Makanya Paulus bilang, kamu tidak punya hukum, kamu berdosa.
Orang Yahudi, nanti lihat pasal 2 kitab Roma, yang punya hukum pun Paulus bilang, kamu juga berdosa. Jadi baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, yang punya hukum maupun yang tidak punya hukum, Paulus simpulkan mereka semua berdosa. Itulah Roma 3 ayat 23. Makanya kalimatnya apa? Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi siapa yang berdosa? Semua orang. Tidak ada orang yang karena dia kaya, kayaknya nggak berdosa. Nggak bisa. Anak kecil, aduh polos banget ini, dia pasti nggak berdosa. Tidak. Kita mengatakan di dalam kelahiran pun seperti Daud berkata, di dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Jadi dosa menjadi satu realitas seluruh umat manusia tanpa kecuali. Ada cerita satu kali ada pembimbingan habis KKR, terus ada satu kakak rohani bimbing adiknya. Lalu mereka bercakap-cakap berdua, lalu kakak rohani itu tunjukkan, coba buka Roma 3 ayat 23. Sudahkah? Baca. Lalu adik itu mulai membaca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus kakak ini mau menghayati, coba ganti semua orang dengan saya, supaya adiknya lebih menghayati. Baca lagi, ganti semua orang dengan saya. Lalu adik itu mulai baca. Karena kakak telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini beneran loh ceritanya ya. Ini kejadian bener dalam satu KKR, habis itu terjadi begitu. Ini betul-betul karena kakak telah berdosa. Memang lucu sih ya, waktu saya dengerin juga ketawa ya. Saya bilang makanya harusnya kakak ini bilang apa? Ganti dengan namamu. Karena Alex telah berdosa, kan lebih pas ya. Dia bilang, ganti dengan saya. Karena kakak telah berdosa. Dan waktu saya dengar hal ini, saya bilang ini kebenaran. Semua manusia berdosa. Tidak ada satupun, dia kakak KTB, bukan kakak KTB gitu ya. Dia staff, dia apa. Kita semua tanpa Tuhan, kita adalah manusia berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Jadi bayangkan ketika Yesus datang, dan kedatangannya itu adalah berita sukacita besar bagi seluruh bangsa. Saya pikir kita harus tahu dulu apa berita duka citanya dulu, supaya waktu Yesus datang kita tahu dialah berita sukacita besar. Coba lihat Matius 1 ayat yang ke-25. Saya pikir ayat-ayat mau Natal ini penting banget kita hayati lagi ya. Coba lihat Matius 1. Kita lihatnya ayat yang ke-21-nya dulu deh. 21 aja ya, sorry. Matius 1 ayat 21. Ini kalimat malaikat kepada Yusuf waktu Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam. Saya baca 20, teman-teman semua baca 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini satu kebenaran bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kalau seluruh manusia berdosa, maka kedatangan Yesus harusnya menjadi berita sukacita besar. Dan ingat sekali lagi, Yesus tidak hanya datang buat orang Kristen. Harusnya siapa yang merayakan Natal? Semua orang berdosa. Itu harusnya jadi perayaan semua orang berdosa, karena Injil itu datang. Makanya kalau saya memperhatikan, kalau ditanya apa itu Injil, mari jangan cuma bilang itu berita sukacita, tapi berikan faktanya. Kenapa berita sukacita itu sangat-sangat dibutuhkan? Karena semua manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Alex ajarin cara menjelaskannya ya. Jadi kalau kalian lihat cara saya, ini cara menjelaskan. Kenapa? Apa itu Injil? Berita sukacita tentang siapa? Tentang Yesus yang kedatangannya menyelamatkan manusia dari dosa. Karena di luar
Kristus, manusia binasa. Tidak ada yang bisa selamat. Jadi ketika bicara apa itu Injil, maka kita bicara tentang Kristus. Sekarang saya masuk hal kedua, sebelum saya masuk ke slide saya. Ternyata pada waktu itu ada banyak upaya manusia untuk menyelamatkan diri sendiri. Kita udah tahu lah ya, kalau kalian mungkin di kelas agama atau pernah dengar khotbah, manusia selalu mau caranya dengan menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau manusia bisa selamatkan diri sendiri, ini tesis saya ya. Kalau manusia bisa selamatkan dirinya sendiri, ngapain Yesus datang? Jadi sebenarnya Yesus datang itu menampar kita yang merasa bisa datang ke surga sendiri. If you can go to heaven by yourself, then you need no savior. Tapi karena engkau dan saya tidak bisa sampai ke sana, Yesus yang turun jadi manusia. Karena itu, yang namanya keselamatan itu, kekristenan mengatakan, keselamatan kita, Injil yang ditawarkan itu anugerah. Contoh ya, ini anugerah ya. Kalau mungkin kalian juga ngerti, yang namanya anugerah itu paling gampang diilustrasikan kayak kado, ya kan? Tahu kan kado ya? Kalau saya kasih kamu kado, mesti bayar nggak? Terus kamu bilang, aduh kak, saya bayar deh sedikit. Misalnya saya kasih, apa ya, dikasih nggak ada apa-apa. Ini pointer deh, ini Remi ya, ini pointer yang Bang Remi ya. Misalnya nih, saya kasih. Kalau saya kasih pointer ini sebagai kado, kamu mesti bayar nggak? Enggak. Kalau kamu bayar masih bisa dibilang kado nggak? Kamu bilang, oh kak saya bayar deh 50 rupiah. Begitu kamu bayar 50 rupiah, ini namanya kado? Enggak, itu namanya beli barang murah banget. Jadi pertanyaan saya ini, kalau itu anugerah, ada nggak jasa kita? Begitu ada sedikit jasa kita, itu langsung tidak jadi anugerah. Makanya waktu saya menghayati ini, saya pikir kekristenan bukan hanya bicara berita Injil Yesus Kristus yang adalah pusatnya, tetapi menegaskan bahwa ini adalah Injil kasih karunia, Injil anugerah. Saya kasih 4 cerita, kalian pilih yang mana dari 4 cerita ini yang sangat menggambarkan anugerah. Jadi sebelumnya abang jelaskan dulu ya. Di dalam Alkitab ada 2 istilah yang dipakai yang menarik untuk kita renungkan. Pertama istilahnya adalah mercy. Indonesia terjemahnya apa? Belas kasihan. Yang kedua istilah grace atau anugerah. Kadang-kadang kita masih pakai terjemahan Alkitab kita kasih karunia. Kasih karunia itu sudah mulai diganti sekarang. Sekarang dipakai satu kata saja. Terjemahannya grace adalah anugerah. Nah perhatikan begini, mercy. Nah ini penjelasan definitifnya dulu ya. Mercy itu adalah sesuatu yang harusnya kita terima, tapi kita nggak terima itu. That is mercy. Harusnya saya terima itu. Kalau saya misalnya diminta bantuin teman, lalu dia kasih saya makan, nah itu kan harusnya saya terima. Nah mercy itu bicara apa yang harusnya kita terima, tapi kita tidak terima. Kalau grace, apa yang tidak seharusnya kita terima, kita terima. Catat dulu di ingatanmu ya. Mercy apa? Apa yang kita terima, seharusnya kita terima, tapi tidak kita terima. Kalau grace, apa yang tidak harus kita terima, tapi kemudian kita terima. Sekarang abang kasih cerita 4 cerita. Kalian pilih. Saya mau coba jelaskan grace dan mercy. Yang mana yang lebih kelihatan grace-nya? Cerita pertama. Kamu buruh. Bayangkanlah udah lulus kuliah terus jadi buruh. Upahnya UMR. Kamu buruh di salah satu pabrik. Apa yang kamu lakukan? Kamu kerja hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Sabtu.
Jadi kamu masuk tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Karena kamu buruh, dibayarnya mingguan. Kamu masuk Senin sampai Sabtu, hari Sabtu kamu dapat gaji. Kamu dapat upah, dapat uang. Itu bisa disebut anugerah? Enggak lah ya. Nah, itu namanya itu gaji kan. Kerja, dapat upah. Itu namanya gaji. Cerita kedua. Kamu kerja di situ, tapi kamu nggak masuk. Senin nggak masuk, Selasa nggak masuk, Sabtu nggak masuk. Tapi hari Sabtu kamu datang, terus dikasih upahmu penuh seminggu itu. Udah mulai merasa anugerahnya? Tapi tetap bukan anugerah ya. Itu namanya apa? Magabut. Makan gaji buta. Kagak kerja, dapat gaji. Cerita ketiga. Kamu nggak kerja di situ. Boro-boro kerja di situ. Kamu nggak kerja di situ. Kamu nggak kerja di situ, malah kamu coba pelajari bagaimana gerak-gerik orang di kantor itu, di pabrik itu, dan kamu merampok pabrik itu. Begitu bilang merampok, beberapa senyum-senyum ya. Yang senangnya rampok ya. Rampok hati. Hati-hati di camp-camp ini banyak rampok hati ya. Nah, kamu rampok. Kamu rampok, kamu ambil semua uang yang ada di brankas. Kamu begitu lihai, kamu ambil semua ya. Memang sayangnya kamu tetap anak milenial. Lihat kamera, selfie kamu situ. Waktu selfie ya, sebulan kamu hilang, pakai uang itu habis, ketangkap. Ketangkap, masuk penjara, diperkarakan. Lalu kemudian mulailah sidang. Lalu kemudian akhirnya tibalah hari yang ditunggu-tunggu untuk penjatuhan vonis. Nah, waktu itu kemudian datanglah, ternyata pemilik pabriknya juga ada di situ. Lalu kemudian hakim memberikan vonis karena kamu ngambil duitnya banyak banget gitu ya. Kamu divonis 20 tahun penjara. Dan karena kamu divonis 20 tahun penjara, lalu kemudian hakim nanya, "Baik, sebelum saya putuskan," anggaplah ini peradilannya bukan Indonesia ya. "Sebelum saya putuskan, saya mau tanya, adakah yang keberatan 20 tahun nih? Kalau tidak, saya udah akan ketuk palu." Tiba-tiba yang punya pabrik berdiri, "Pak Hakim, saya kan yang dirugikan. Dia sudah nyolong di tempat saya. Sudahlah Pak Hakim, begini aja, saya cabut saja perkara ini. Jadi sudah, orang ini masih muda, masih punya banyak potensi. Tolong bebaskan." Singkat cerita, kamu bebas. Itu namanya mercy. Harusnya diapain? Namanya nyolong, harusnya dihukum. Tidak dihukum, namanya mercy. Harusnya kamu terima, tidak kamu terima. Cerita keempat, persis kayak cerita ketiga. Kamu nggak kerja di situ, kamu ngerampoknya banyak banget, kamu sempet selfie, gitu ya. Terus kemudian kamu habiskan uang itu, kamu ketangkap. Di sidangnya pun sama. Sidangnya kamu juga sudah ikutin semua. Pas vonis mau dijatuhkan juga sama. Jadi ceritanya persis sama. Sampai ketika kamu mau dijatuhkan vonis, berdirilah yang punya pabrik, dia bilang, "Pak Hakim, jangan." Semua persis sama dan kamu dibebaskan oleh hakim. Oke lah, ini orang dibebaskan. Sampai cerita itu sama. Lalu tiba-tiba yang punya pabrik bilang begini, "Pak Hakim, kalau ada notaris di sini langsung aja bikin akte." Akte apa? Semua pabrik saya kasih sama dia. Itu namanya apa? Logis nggak ceritanya? Enggak ya? Saya waktu cerita begini sama anak SD, mereka ngomongnya apa? Wow. Tadi juga kamu mungkin mau ngomong gitu ya. Wow. Makanya when we talk about grace, you never talk about grace just as it is. Hanya sebagai grace. Sehingga penulis lagu mengatakan amazing grace. Tapi itu yang Tuhan kasih sama kita, betul? Kita berdosa tidak dihukum aja udah luar biasa, benar gak? Tapi kemudian engkau dan saya yang tidak dihukum itu, Tuhan angkat jadi anaknya. Semua miliknya jadi milik kita. That is grace. Makanya saya setiap kali nyanyi lagu itu saya sangat terharu. Show us your mercy and grace.
Bring us to your holy place. Itu lagu yang mau menyatakan, ya kita ini orang-orang yang, jadi waktu bicara anugerah, pertama tidak ada sedikit pun andil kita, dan itu tidak layak kita terima. Kita harusnya dihukum Tuhan, itu yang paling pas. Makanya kalau orang bilang, Bang, kenapa Tuhan begini? Harusnya Tuhan adil dong. Kalau adil kau dihukum. Itu keadilan Tuhan, karena kita cuma berdosa. Tapi kita bukan hanya tidak dihukum, kita dibebaskan dari hukuman, that is mercy, but at the same time Tuhan memberikan anugerahnya. Kamu dan saya diangkat jadi anak. Makanya orang kalau ngerti Injil ini, hidupmu pasti berubah. Mungkin kau pikir saya udah tahu selama ini Injil, tapi Injil itu memberikan kepada kita satu kerendahan hati. Saya gak bisa selamatkan diri saya, hanya Dia yang bisa selamatkan saya, dan Dia yang memberikan segalanya, sehingga kita cuma bisa berkata, wow, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Sampai sini bisa dipahami? Kristen sama nggak sama agama lain? Semua agama ngajarnya beda. Lakukan sesuatu supaya selamat. Kita lakukan apa? Apa yang saudara lakukan supaya bisa selamat? Tidak ada. Allah yang selamatkan kita. That is the gospel. Jadi makanya teman-teman, waktu saya makin mengerti ini, saya harus katakan, saya mengertinya pun setelah saya makin lama jadi orang Kristen, saya makin ngerti Injil. Injil itu bukan cuma buat orang yang baru mau percaya. Injil adalah buat kita semua yang terus menyadari betapa luar biasanya anugerah Allah, betapa luar biasanya kasih Kristus buat kita. Alkitab berkata kita ini mati, tapi Tuhan bangkitkan kita. Jadi ini semua adalah karya Tuhan. Semua agama mengajarkan lakukan sesuatu, berbuat baik supaya selamat. Kristen tidak. Injil kita bukan Injil perbuatan baik, tapi Injil kasih karunia Tuhan Yesus. Beda ya. Nggak tahu nanti yang di kelas saya jelaskan lagi besok, tapi saya kasih hints-nya. Karena banyak anak baru di sini ya. Saya pikir kalian mesti ngerti dulu konsep dasarnya. Sebelum saya masuk ke slide, kalau udah di slide udah gampang sih, kalian bisa copy slide saya. Tapi saya ingin menjelaskan begini. Lalu di mana letaknya perbuatan baik? Jangan juga kita salah ngerti, lalu kalau anugerah Allah seolah-olah kita jadi hidup sembarangan. Di mana letaknya anugerah Allah? Di mana letaknya perbuatan baik? Perbuatan baik bagi kekristenan beda sama agama lain. Agama-agama lain mengatakan perbuatan baik adalah syarat untuk keselamatan. Karena Injil mereka adalah Injil lakukan, lakukan, lakukan. Jadi semua agama ngakunya punya Injil. Injil kita bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang Allah lakukan bagi kita. Jadi kekristenan menetapkan atau menempatkan perbuatan baik bukan syarat keselamatan, tetapi perbuatan baik sebagai respon keselamatan. Jadi kekristenan bicara perbuatan baik, bicara very serious, tapi itu bukan syarat untuk selamat. Itu respon karena sudah selamat. Saya kasih ilustrasi lagi biar bisa dipahami ya. Kalau kamu tinggal di rumah, anggaplah misalnya kamu tinggal di rumah nih sama papa sama mama. Nah pulang atau mungkin pagi-pagi kamu bangun, kamu nyapu, kamu bersihin tempat tidurmu, kamu bantu di dapur, kamu ngepel, mungkin kalau ada mobil kamu cuci mobil. Kamu lakukan itu semua. Coba Kak Alex tanya, kamu lakukan itu supaya jadi anak atau karena kamu anak? Hah? Supaya jadi anak atau karena kamu anak? Karena anak ya. Jadi kamu gak ada yang habis beres-beres rumah bikin proposal, papa mama terima saya sebagai anak. Pasti papa mama bilang ini anak gila. Nah logika ya, logika banget kan. Sekarang saya tanya, kalau begitu kenapa kau saat teduh? Kenapa rajin persekutuan? Kenapa harus ikut PMK? Kenapa harus ikut KTB? Itu supaya selamat?
Bukan, itu karena justru sudah selamat. Orang yang selamat responnya itu. Jadi ada yang bilang, tapi mau nggak? Saya sudah selamat, tapi saya nggak mau ikut ini, nggak mau ikut itu. Saya nanya, lu selamat nggak? Kalau kamu anak, jangan jadi anak kurang ajar, kira-kira begitu kan? Kenapa maksud saya? Karena saya masih dengar nih, Alex masih dengar. Ini sorry to say ya, kita Kristen, tapi kita ngajarnya nggak beda sama bulan bintang itu. Saya lihat guru sekolah minggu ngajar begini. Kaget juga saya, ini guru sekolah minggu loh. Jadi bayangkan, banyak guru sekolah minggu tidak mengajarkan Injil. Yang diajarkan Injil perbuatan baik. Dia bilang, adik-adik, untuk jadi anak Tuhan kita harus rajin sekolah minggu, harus rajin baca Alkitab, harus berbuat baik, harus hormat sama papa mama, tidak pukul teman, tidak ludahin guru sekolah minggu, kira-kira gitu ya. Tidak ludahi guru sekolah minggu, rajin ibadah, supaya jadi anak Tuhan. Benar nggak teologi ini? Nah, yuk, kamu udah bisa ngajar sekolah minggu sekarang. Loh, tapi banyak guru sekolah minggu begitu. Mau jadi anak Tuhan, jadi syaratnya jadi anak Tuhan adalah lakukan ini. 1, 2, 3, 4. Seolah-olah kalau kamu lakukan semua ini, kamu akan jadi anak Tuhan. Loh, kalau begitu itu bukan Injil, ini pengajaran musola. Sekolah minggu sono. Bedanya apa? Nah ini yang kadang-kadang kita nggak bisa jelasin. Gimana cara jadi anak Tuhan? You know your Christianity? Kamu tahu berkristenanmu? Sekarang jelaskan sama saya. Gimana cara jadi anak Tuhan? Saya baru jelasin kan tadi. Bukan upaya saya, tapi karena kasih karunia. Jadi kita diselamatkan jadi anak Tuhan bukan karena melakukan sesuatu. Are you with me? Itu aja kita masih bingung loh. Jadi ya, guru sekolah itu harusnya jelasin apa? Kita jadi anak Tuhan karena karya Kristus di kayu salib yang mati menebus kita. Waktu saya percaya kepada Dia, saya jadi anak Tuhan. Makanya Injil kita, Injil kasih karunia diterima dengan iman. Iman itu artinya apa? Percaya. Kamu percaya nggak? Yang mati 2000 tahun yang lalu itu yang bisa menyelamatkanmu. Jadi keselamatan kita bukan melakukan sesuatu, tapi percaya pada karya Kristus. Itulah luar biasanya. Ada yang bilang, hah? Segitu doang bang? Iya. Percaya, selamat. Udah. Gampang bukan? Mau yang sulit? Itulah luar biasa manusia. Dikasih gampang yang sulit. Kalau di Jakarta ada pepatah gini, beneran nih toilet nggak bayar. Kenapa? Nggak mungkin pipis di Jakarta nggak bayar. Pipis di tempat umum tuh bayar. Jadi begitu ada pipis yang gratis, hah? Gue bayar deh biar ada rasanya. Nangkep nggak? Kita itu udah diselamatkan oleh Tuhan gratis. Tapi kita masih merasa I need to pay something. That is not the gospel. The gospel you don't need to pay anything. It's already paid by Jesus. Kalau Yesus aja udah bayar lunas, masa kau bayar lagi? Saya tambahin dong. Tuhan Yesus bilang, ih gila, simpan dompetnya. Puji kali aku lihat dompetnya. Nggak ada isinya, sombongnya. Luar biasa juga. Tapi itu realita kita loh. Makanya saya harus mengatakan, banyak orang Kristen tidak menghayati Injil. Semua agama, nah kalian lihat penjelasan saya coba jelaskan secara logis saja. Semua agama selalu mengajarkan doing baru dapat status. Action, lalu dapat status. Kristen kebalik. Dapat status dulu, baru action. Jadi agama itu selalu bilang begini, gimana cara jadi agama X? Lakukan 1, 2, 3, 4, baru kamu disebut X. Kristen gak gitu? Tuhan bilang kamu X, Dia selamatkan kita. Karena kamu X, lakukan. Yang mana yang lebih logis? Kalian lebih suka Injil mana? Suka merepotkan diri? Aduh Bang, saya mau tambah sedikit lagi, kayaknya kurang deh kematiannya. Kurang ajar banget gitu ya. Logika sederhana. Kamu rajin ke kampus, makanya jadi mahasiswa kampus itu, anggaplah misalnya Udayana ya. Kamu rajin ke Udayana, makanya kamu jadi mahasiswa Udayana.
Atau kamu diterima jadi mahasiswa Udayana, makanya rajin ke kampus? Jawab. Hah? Apa dulu? Status dulu. Statusnya dulu, baru rajin ke kampus, baru actionnya. Kalau kamu mahasiswa nggak rajin ke kampus, kamu mahasiswa kurang ajar. Nah, maksud saya, orang akan lihat kamu mahasiswa, lalu lihat dia ke kampus nggak. Tapi tidak semua yang rajin ke kampus adalah mahasiswa. Ada loh yang lebih rajin dari kamu, satpam. Hari Minggu kamu libur, dia masuk. Dia lebih rajin ke kampus, tapi bukan mahasiswa. Saya pikir logikanya jelas. Kita tidak bicara mulai dari action lalu dapat status, tapi mulai dari status. Dan status itu adalah kasih karunia. Tuhan yang kasih. Kita gak ada yang pernah daftar, kok jadi anak lu dong. Tuhan bilang, kamu anakku. Kita langsung, hah? Wow. Kita bilang, Tuhan, kemarin kan saya ikut menyalibkan Yesus. Dah, saya ampuni. Hah? Diampuni? Sekarang jadi anak? Wow. Maka ada yang bilang, Kristen gampang banget ya. Menjadi Kristen itu gratis, tapi bukan gratisan. Siapa yang bayar semua harganya? Kita harusnya dihukum, tapi kita dapat mercy. Kita tidak dihukum. Siapa yang dihukum? Yesus. Jadi waktu saya merenungkan kekristenan, saya harus dengan rendah hati berkata, Tuhan, ini beda. The gospel is very different dengan apa yang dicari dalam dunia. Makanya kalau dunia bilang, lakukan ini, lakukan itu, saya bilang itu bukan gospel, itu nambah beban. Kalau gospel itu berita sukacita, ada yang datang selamatkan saya. That is the gospel. Siapa? Mau ngajar sekolah ini? Semuanya banyak guru-guru pakai cinta, pakai sekalian itu. Karena pengajarannya begitu. Adik-adik, untuk jadi anak Tuhan kita harus rajin ini, dan tambah sholat pun kita tuh. Kok cara ngajarannya begitu? Harusnya ngajarnya gimana? Karya Kristus di kayu salib menjadikan setiap yang percaya kepadanya jadi anak Tuhan. Nah, bisa jelasin nggak? Itu yang Kak Alex tadi bilang. Kadang-kadang kita tahu tapi nggak bisa jelasin. Nah, saya berharap kita bisa menjelaskan iman kita setelah ini. Saya bukan menyelamatkan diri. Perhatikan semua kata keselamatan di Alkitab Perjanjian Baru, khususnya dalam kaitan dengan keselamatan diri kita, itu selalu pakai kata pasif. Diselamatkan, dibenarkan, dikuduskan. Jadi bukan Alex membenarkan dirinya, Alex menyelamatkan dirinya. Saya bukan juru selamat, saya yang diselamatin. Jadi kalau kamu masih berusaha jadi juru selamat, saya sembah kau lama-lama. Kau juga itu. Cuma satu juru selamat kita. Enak enggak? Kamu mau aku sembah? Enggak mau ya? Saya juga enggak mau, enggak rela saya. Oke, abang sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Bisa dipahami? Jadi mungkin kamu bingung ya, selama ini saya Kristen apa ya? Soalnya saya ketemu nih ya, saya ketemu adik KTP saya. Terus dia bilang gini, ini sudah KTP nih, udah jalan KTP. Lalu kemudian satu waktu dia datang terlambat, KTP datang telat. Jadi waktu dia datang telat, terus dia bilang gini, kami KTP jam 8, janjian di kampus, rumahnya memang jauh. Dia datang jam 9, sambil lari-lari, aduh sorry, aku telat gitu. Terus saya bilang, kenapa terlambat? Iya tadi aku waktu bangun kesiangan, lalu cepet-cepet mandi, terus aku ngejar bus, waktu naik bus hampir jatuh. Terus aku turun bus hampir jatuh juga. Dalam hati diganggu hidupku ya. Terus kemudian waktu dia lari-lari dari gerbang kampus ke dalam ke tempat kami KTP, hampir jatuh juga gitu ya. Terus kemudian dia ngomong begini, iya ya, apa mungkin karena aku gak saat teduh ya? Nangkep gak? Dia menempatkan saat teduh sebagai, jadi kayak saat teduh itu tujuannya apa? Tolak bala. Kamu gak ngerti saat teduh itu buat apa? Jadi itu makanya orang suka gitu kan, kalau besok mau ujian, rajin kali saat teduhnya. Kenapa kayak tabung dulu Tuhan supaya besoknya? Itu berarti kamu gak ngerti. Keselamatanmu bukan karena kau saat teduh atau tidak. Tuhan berkenan padamu bukan karena kau saat teduh atau tidak. Kalau saat teduh kita memperkenankan Tuhan, berarti juru selamatnya saat teduh. Tapi kalau kamu diselamatkan oleh Yesus, maka responmu adalah
Saat teduh. Nangkap maksud abang ya? Kalau kau tidak ngerti Injilnya, kau tidak bisa menempatkannya. Begitu sial hidup kita, langsung pikirnya apa? Mungkin karena aku kurang berdoa ya. Suka gitu gak mikir? Orang yang masih berpikir begitu gak ngerti Injil. Kenapa? Karena konsepnya dia adalah Tuhan masih mesti ditambahin. Tuhan kayak raja-raja ini ya. Tuhan kan bilang ini, aku mengasihimu. Dari kapan? Dari dulu sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada satupun yang kamu lakukan bisa menambah cintanya Tuhan samamu. Lagu tema kita bilang love you, I love you when you fail, I love you. Tuhan bilang aku mengasihimu bukan baru sekarang. Jadi kalau saat teduh kurang mungkin 3 kali sehari bikin Tuhan tambah mengasihimu. Tidak. Tapi kalau kamu sudah dikasihi Tuhan, responnya apa? Mungkin kamu 100.000 kali kali. Sampai Daud bisa bilang, aku ingin tetap di hadiratmu. Jadi bukan masalah 3 kalinya, 4 kalinya, tapi respon kita adalah hati yang terus kepada Tuhan. Lihat nggak bedanya? Nanti sama mahasiswa baru saya masuk lebih jauh ya. Kita akan lihat satu cerita menggambarkan tentang bagaimana mengerti Injil ini. Kristen beda sama agama lain? Beda. Saya makin bersyukur sama Tuhan, aku diselamatkan. Setelah ngerti Injil itu saya banyak terharu nih. Kadang nyanyi baru dengar sedikit, iya Tuhan ya, aku ini harusnya binasa, harusnya mati aku. Ini enggak mati aja udah syukur. Sekarang diangkat jadi anak, dipercayakan jadi pelayan Tuhan, disuruh melayani jiwa-jiwa, disuruh memberitakan Injil. Tuhan, siapa aku? Why me? Sampai ada lagu mengatakan, why have you chosen me out of million your child to be? Yang saya bisa tahu adalah Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana dengan mereka, tapi yang saya tahu Tuhan pilih saya. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, silakan. Yang depan dulu ya. Boleh namanya lalu kemudian pertanyaan. Terima kasih. Ya. Kalau saya Bishop? Oke. Bishop gereja mana? Namamu Bishop. Oke. Terima kasih Bang udah ngasih penjelasan dengan contoh dan mengcompare antara sukacita dan dukacita. Tapi yang saya bingung, awalnya kamu bilang kenapa Yesus datang itu adalah sukacita? Mungkin kenapa Yesus datang perubahan kita sukacita karena manusia itu berdosa gitu. Tapi kan saya bingung kenapa manusia berdosa gitu. Mungkin bisa diceritakan sejarah waktu Adam dan Hawa gitu. Kehidupan kan awalnya kita bersatu dengan Tuhan, terus kita berdosa. Tapi saya belum tahu kenapa manusia itu berdosa. Gimana sih awalnya? Kamu manusia mahasiswa lama Mahasiswa lama. Wah, saya akan jelaskan itu di kelas saya malam nanti. Ya, poinnya sederhananya gini. Allah menciptakan bukan robot. Saya pikir di situ kita mesti menghayati Allah kita ini bukan Allah yang menciptakan robot. Robot itu tidak punya kehendak pada dirinya. Allah menciptakan manusia yang adalah, saya pakai istilah teologis namanya created being. Perhatikan dua istilah ini. Created menunjukkan manusia itu sangat tergantung kepada yang mencipta. Tapi karena being, dia pribadi yang bebas. Nah, kita itu gabungan created being. Kalau kita cuma created, kita robot, tidak punya kehendak apa-apa. Kalau kita cuma being saja, itu berarti kita pribadi yang sangat bebas. Tapi di dalam teologi kita mengertinya bahwa Allah menciptakan created being, manusia yang bebas terbatas, kira-kira boleh pakai istilah itu. Nah, yang hebatnya Tuhan kita, Dia menciptakan ciptaan yang bisa melawan Dia. Kalau kamu jadi pencipta, mau nggak bikin robot yang bisa melawan kamu? Enggak kan? Begitu kau programkan, dia pasti nggak bisa melawan. Kenapa begitu? Tanyalah sama Tuhan. Mau ketemu duluan silakan. Itu salah saya. Poinnya adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang baik. Semua yang Dia izinkan, meskipun bagi kita lihatnya, kenapa sih mesti ada dosa-dosa ini? Bagi saya, kita bukan Tuhan. Kita hanya bisa berkata, semua yang kau buat baik bagiku, meskipun aku tidak paham. Tetap dalam dosa itu keburukan.
manusia jauh dari penciptanya dan segala macamnya, itu bukan hal yang baik. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan? Ada anak SMA suka nanya sama saya, kenapa kalau manusia berdosa, kalau manusia bisa jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan ciptakan manusia? Itu kan suka pertanyaan kita kan? Itu sebenarnya pertanyaan iseng-iseng berbahaya ya. Kenapa? Ada asumsi dasar di balik pertanyaan itu secara tidak sadar. Kalau saya jadi Tuhan, nggak gitu caranya. Secara tidak sadar bisa kita bilang begini, kalau saya jadi Tuhan lebih bagus aku dari kau. Jelek kali bikin dosa. Nah itu hati-hati kesombongan kita merasa kalau saya jadi Tuhan, saya bisa cari cara yang lebih baik. Tapi saya coba ilustrasi sederhananya begini. Ketika pencipta mobil ciptakan mobil, dia tahu nggak bisa tabrakan? Dia tahu nggak mobil ini bisa tabrakan? Tahu ya, tapi kita tetap dicipta. Karena dia sudah kasih manualnya, kalau dipakai dengan baik ini jadi berkat. Anggap ya. Jadi kenapa walaupun manusia kan, ini kenapa dibikin manusia yang bisa berdosa? Tuhan kan bukan ciptain kita supaya, Tuhan kan jorok-jorokin dosa. Ayo dosa pergi, makan buah. Tidak gitu. Jadi kita bisa mengerti bahwa kalau manusia hidup benar, itu berkat luar biasa, mewakili Allah memelihara bumi. Tapi kalaupun dia jatuh, nah di situ syukurnya Tuhan sediakan rencana keselamatan. Jadi kita lihat dua sisi. Luar biasa loh Tuhan kita. Dari kita yang berdosa, dia bisa pakai jadi berkat. Wow, bagi saya itu luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya silakan. Halo. Namanya siapa? Halo Mike. Ya. Aku Jonathan Obaban dari Udayana. Ya. Lukas tadi. Siapa nama? Philo Father. Panggilannya Philo? Oke. Semua yang Mas itu tadi katakan saya sangat setuju. Karena saya itu tipe orangnya yang kalau melakukan sesuatu, kalau tidak dengan sesuai dengan hati saya tidak akan melakukannya, termasuk untuk gereja. Karena saya tahu berkat anugerah yang terbesar yang dikasih Tuhan kepada saya, nafas kehidupan yang saya punya. Karena sepanjang 19 tahun saya belum pernah merasakan yang namanya koma. Tapi ada satu yang mengganjal di hati saya. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita belas kasihan. Kasihlah. Apakah waktu Bang Alex tadi berkata, ya saya setuju agama kita itu kita sudah mempunyai status baru melakukan sesuatu sebagai status tersebut, mendukung status itu. Tapi mengganjal pikiran saya, kenapa Bang Alex tadi nampaknya sedikit agak mengandung rasis? Apakah itu Tuhan Rasis? yang menyinggung agama lain gitu? Oke. Apakah itu tidak akan mengganggu sikap kita nanti untuk berbuat kepada mereka? Dan apakah Tuhan akan senang dengan apa yang kita katakan itu? Terima kasih. Saya kurang paham kalau dianggap rasis. Saya hanya memberikan perbandingan. Perbandingan ini mau menunjukkan begini, bahwa semua agama ngajarin keselamatan. Kristen itu bedanya apa? Jadi kalau saya sih melihatnya, kalau saya rasis, saya jelek-jelekin agamanya. Saya lagi bicara, makanya saya tidak menilai ya. Saya hanya mengatakan bahwa setelah saya pelajari, perhatikan kalimat saya tadi, waktu saya pelajari dalam perjalanan iman saya melihat hanya Kristen yang pengajarannya macam begini. Semua agama mengajarkan manusia cari Allah. Kristen mengajarkan Allah cari manusia. Kalau saya bicara lebih bebas, mungkin saya bisa bilang begini, silahkan kalian yang sedang berpikir, inilah agama yang kamu mau. Tapi sepanjang pengetahuan dan pengalaman saya hanya menemukan dalam Kristen yang pengajarannya seperti ini. Jadi saya bukan bilang gini, gak boleh, agama lain jelek, hancur. Saya hanya mengatakan bahwa setelah saya pelajari, saya melihat cuma Kristen yang ajarannya begini. Gitu. Jadi, nah yang rasis itu kalau kita bilang orang lain jelek apa segala macam. Ada kebaikan dalam agama lain? Banyak. Tapi mereka menempatkan kebaikan syarat keselamatan. Kita punya kebaikan dan kita tempatkan sebagai respon keselamatan.
Jadi kadang-kadang kita mesti bisa terbuka melihat, karena gini loh, kalian lagi dalam masa-masa melihat banyak hal yang sama. Itu yang saya mulai di awal. Kalau kamu cuma lihat persamaan, mahasiswa sekarang demo lihat persamaan, padahal demonya juga dia nggak tahu lagi demonya apa gitu ya. Ikut demo apa? Demo masak bang, gitu kan. Jadi kalau saya ngelihatnya kita mesti bisa memahami dan coba bisa menjelaskan. Kenapa? Karena ada satu waktu nanti ada mungkin orang yang bilang, kenapa kok nggak jadi agama aja? Kenapa mesti agamamu? Nah di situ saya pikir kita harusnya bisa melihat bahwa semua agama, jadi gini, bukan cuma Kristen loh yang bicara keselamatan. Keselamatan dunia akhirat juga itu agama M juga menyebutkan. Tapi apa bedanya sama kita? Kira-kira begitu. Gitu kali ya? Oke. Satu lagi. Oke, time out. 5 tiba-tiba time out gimana tuh? Bahkan 5 tiba-tiba time out deh. Silakan. Ya. Selamat malam Kak Alex. Malam. Satu, oke. Di umur yang sekarang kita masih gencar-gencarnya mencari jati diri, mencari apa sama yang lain, atau apa yang aku berbuat. Pertanyaan saya itu adalah, untuk apa saya dibuat, apa tujuan saya, dan apa akhir hidup saya. Kalau kamu mau tahu, saya suka bilang ini gunanya apa? Ini namanya apa? Mikrofon. Gunanya apa? Mengerasan suara. Tahu dari mana? Itu gitu ya. Alex pakai gitu mengerasan suara. Sebenarnya bersyukur sekarang kalau beli benda elektronik itu selalu disertai buku panduannya. Walaupun sekarang bisa dicari di YouTube juga ya. Nah, yang menarik adalah siapa yang ngeluarin buku panduannya? Pembuatnya, penciptanya. Jadi saya tahu ini gunanya apa waktu saya tanya pembuatnya, saya baca buku manualnya. Seandainya misalnya ini apa? Oh, buat gatal. Kok buat gatal? Iya, kalau gatal gitu. Apakah Mike mencapai tujuannya dicipta? Tidak, karena buku manualnya bilang bukan begitu pemakaiannya. Kalau mau tahu untuk apa kamu dicipta, dibuat, rajin-rajin baca buku manualnya. Ini dari pencipta. Dia kasih tahu why you are here, why you need to be here, where are you going. Nah ini bukunya. Jadi buat saya itu pertanyaan penting. 3 hal penting dalam hidup harus kamu jawab. Pertanyaan berkaitan dengan past, present, dan future. Saya dari mana? Where did I come from? Ngapain saya di sini? Itu present. Dan mau kemana hidup saya? Kalau kamu bisa jawab 3 pertanyaan ini dari perspektif pencipta, you will survive. Tapi kalau kamu tidak bisa menjawab ini karena kamu mungkin tidak malas baca Alkitab, tidak mau dengar firman Tuhan, makanya saya kaget juga gitu ya. Ada remaja yang datang sama saya, Kak Alex, halo apa kabar, kenalan gitu. Kakak apa? Kakak Pisces ya? Kok nanya begitu? Enggak, saya Alex. Kenapa deh? Saya bilang saya Capricorn. Oh, ya ini kan ngikutin permainannya dia. Kan saya banyak melayani SMA. Capricorn, oh iya. Tapi saya kayaknya kurang cocok loh Kak sama Capricorn. Jadi lihat, hidupnya bergantung kepada bintang. Hati-hati tuh. Saya ikut portal berita di internet, kaget juga sekarang ada itunya ya. Pagi-pagi misalnya, peruntungan Anda Pisces hari ini. Kok saya mikir luar biasa ya, manusia itu selalu mau tahu why am I here, but why you're not spending time with your Creator every day. He want to meet you in the Bible. Baca kitab suci. Itu bukan kalimat-kalimat manisnya aja. Ada yang tanya, Bang, saya bingung mau kemana. Tuhan mau apa dalam hidup saya? Sekarang mahasiswa suka gitu kan, makanya kalau Kristen ya. Bang, Tuhan mau apa? Banyak yang DM saya. Apa yang Tuhan mau sih dalam hidup saya? Apa sih yang Tuhan mau? Saya bilang, kau rajin baca Alkitab enggak? Nah itulah Bang masalahnya. Mau tahu Tuhan mau apa, tapi tidak kasih waktu. Tuhan bicara apa? Jadi sebenarnya siapa Tuhannya? Nah itu yang kadang-kadang saya pikir, kita nggak fair. We live a life, tapi sebenarnya kita yang menjadi segala-galanya. Nah saya harap mungkin pemahaman Injil ini makin fokuskan kalian ya.
Oke, kita harus selesai nampaknya. Jadi mungkin yang lain yang tanya kita bisa sambil makan nanti ya. Semua yang saya bicarakan ada di slide saya. Sedikit saya kasih kutipan kali ya. Ada seorang, bisa balik ke slide sebentar? Saya sebenarnya di ayat ini saya kutip ini ya. Di Roma sendiri Tuhan Paulus ngomong, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena Paulus bilang manusia dibenarkan karena iman. Nah perhatikan, ini Roma berapa? 3 ayat 27 sampai 28. Ingat, ayat di atasnya Roma 3 ayat 23. Jadi Paulus ngomong manusia dalam dosa gak mungkin selamatkan dirinya. Meskipun dia punya Taurat, dia bisa berbuat baik. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Nah ini, the good news is Jesus. Sebenarnya sedikit ini ya. Kalau kalian perhatikan good news, ingat ini kalimatnya news. Perhatikan sebentar teman-teman. Sebenarnya kata gospel atau bahasa Yunaninya evangelion, good news itu dari kebiasaan. Jadi Paulus bukan ciptakan istilah baru. Paulus ambil istilah pada masa itu. Kalau Romawi perang, ini lagi perang nih. Begitu mereka perang, misalnya menang nih peperangan, maka ada satu orang yang lari dari medan perang membawa kabar sukacita. Apa yang dia sampaikan? Kita menang perang, kita menang perang. Yang dia sampaikan itu namanya gospel. Jadi Paulus bilang, seperti itu berita ini. Makanya Paulus bilang, beritakan gospel itu. Kenapa? Orang butuh dengar. Percaya atau tidak, itu urusan dia. Makanya waktu saya mengerti ini, pemberitaan Injil itu apa? Beritakan, kasih tahu, Yesus datang loh buat dosamu. Pertanyaannya mau percaya atau tidak, itu urusannya dia sama Tuhan kan? Tapi harus ada yang memberitakan. Jadi sebenarnya pemberita itu dia yang menyampaikan. Nah kalau news, coba dengar. Kalau itu namanya berita, berarti respon kita apa? Ada berita nih, Bang Alex bisa terbang. Itu berita. Responmu cuma 2, percaya atau tidak. Bohong nih orang gendut gitu mana bisa terbang. Kok tadi saya terbang loh, naik pesawat loh. Nah itu namanya news. News itu responnya percaya atau tidak. Kalau nasihat, Dek, nanti kau coba begini, coba begini, coba begini. Nasihat itu adalah lakukan atau tidak. Makanya perhatikan, seorang bernama, saya tutup sama ini ya. Dia bilang, apa bedanya nasihat dan berita? Injil kita itu isinya nasihat atau berita? Dia bilang begini, Injil adalah berita sukacita, bukan nasihat sukacita. Not good advice. Demikian Dr. Martin Lloyd Jones menjelaskan keunikan Injil di tengah agama-agama dunia. Lalu dia bilang, bedanya apa? Nasihat adalah himbauan agar kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu belum terjadi. Coba deh, kalau kau lakukan ini, kau jadi anak Tuhan. Itu bukan good news, itu good advice. Berita adalah laporan sesuatu yang kita udah menang, bukannya perang kau supaya menang. Bukan, itu good advice. Nah banyak guru sekolah minggu yang dia beritakan good advice, not good news. Nah makanya Martin Lloyd Jones akhirnya dia bilang, yang kita dituntut dari kita hanya respon percaya atau tidak. Dan yang percaya selamat, yang tidak percaya binasa. Itu aja responnya. Nah makanya dia bilang begini, Dr. Lloyd Jones, bahwa setiap agama di dunia mengirimkan penasehat kepada manusia. Apa beritanya? Lakukan ini dan itu bila engkau mau selamat. Ini hukumnya, ini aturannya, ini langkah-langkahnya. Selamatkanlah dirimu dari dosa. Siapa juru selamatnya? Tapi Allah tidak mengirimkan penasehat, tapi pemberita bahwa Yesus Kristus telah mati, dibangkitkan untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Beritanya apa? Semua sudah dilakukan untukmu. Hebat ya?
Dosa, kematian, setan telah dikalahkan. Beresponlah dengan sukacita. Hiduplah sepadan dengan rasa syukurmu itu. Jadi apa beda agama dengan Injil? Agama ini sistem-sistem yang di luar. Do. Injil dan. Agama menimbulkan ketakutan, ketidakpastian. Apakah yang kita lakukan cukup untuk menyelamatkan kita? Karena selalu kan tanya, cukup gak perbuatan baikku ya? Udah baik banget gak sih? Ada kurang gak ya? Tapi Injil memberikan kita kepastian dan kerendahan hati bahwa sukacita dan keyakinan. Agama, ketakutan dan ketidakpastian. Injil menimbulkan sukacita dan keyakinan bahwa Kristus sudah melakukan semua hal yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kita. Saya tutup sama orang-orang ini, dikagumi sama banyak orang Batak ya. Opu Martin Luther. Martin Luther menulis kenapa dia pisah sama gereja Katolik. Karena dia melihat Katolik sudah begitu kuat mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Makanya salah satu semboyan reformasi adalah sola gratia. Saya melihat sekarang Katolik juga sudah mulai banyak yang melihat kembali kepada Injil kasih karunia. Dan di situ saya lihat bahwa tidak ada lagi masalahnya selama ini. Kalau zaman dulu ya Katoliknya mungkin yang ditentang sama Luther itu. Makanya Luther memberikan eksposisi dari kitab Galatia. Apa yang dia tulis dalam komentarnya, tafsiran kitab Galatia, dia bilang begini. The law, jadi hukum, the law says do this and it's never done. Tapi grace says believe this and everything is already done. Jadi saya harap kalian bisa paham. Ini slide penutup saya. Sebelah kiri namanya apa? Good advice. Sebelah kanan good news. What is the gospel? The gospel is good news, not good advice. And the focus is Jesus. Stop jadi juru selamatmu. Percaya sungguh-sungguh pada Yesus dan hidupi keselamatan itu. Begitu urutannya. Jangan dibolak-balik ya. Saya percaya, karena itu saya sekarang bersaat teduh, saya rajin persekutuan, saya rajin ke gereja. Itulah responku Tuhan kepadamu. Kenapa? Tuhan minta ya. Kalau kamu sudah percaya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau kamu sudah sungguh-sungguh percaya, baca firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu, setiap kebenaran yang menyegarkan hati kami kembali. Mungkin ini bukan hal baru, tetapi pemahaman-pemahaman yang sangat biasa ini seringkali tidak kami hayati. Mungkin selama ini kami sedang berjuang jadi juru selamat. Kami menjadi orang-orang yang hidup dalam good advice. Bahkan mungkin kami mengajarkan good advice sebagai pemimpin KTB. Tapi hari ini kami diselaraskan lagi dengan firman-Mu. Injil-Mu adalah berita sukacita. Bukan apa yang harus kami lakukan, tapi apa yang telah Kristus lakukan. Dan itu cukup bagi kami. Dan tolong kami menghidupinya. Dan boleh menyatakan respon seturut dengan iman percaya kami. Waktu ke depan kami akan break, menikmati makan malam Tuhan yang memberkati waktu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.